Tahukah Anda, setiap langkah yang kita ambil, setiap benda yang kita angkat, bahkan saat kita tersenyum, semua itu tak lepas dari peran tulang yang kuat. Tapi sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya kesehatan tulang setelah terlambat. Osteoporosis, si pencuri diam-diam, bisa menggerogoti kekuatan tulang kita tanpa terasa. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Dalam video ini, Anda akan menemukan 6 kebiasaan sehat yang bisa menjaga tulang tetap kuat meski usia terus bertambah. Yuk, mari simak videonya sampai selesai, karena akan ada banyak informasi bermanfaat untuk tulang tetap kuat. Pernah dengar tentang osteoporosis? Mungkin bagi sebagian orang, penyakit ini masih terasa jauh. Tapi faktanya, osteoporosis bisa mengintai siapa saja, terutama ketika usia mulai bertambah. Bayangkan, tulang-tulang di tubuh kita yang semula kokoh seperti pondasi rumah, perlahan mulai keropos tanpa disadari. Akibatnya, cedera ringan pun bisa menyebabkan tulang retak, bahkan patah. Osteoporosis bukan penyakit yang tiba-tiba datang. Ia seperti pencuri dalam gelap, menggerogoti kekuatan tulang secara perlahan tanpa gejala yang jelas di awal. Itulah kenapa penting sekali untuk memahami apa itu osteoporosis dan bagaimana cara mencegahnya sejak dini. Kita bisa jadi pemeran utama yang aktif melindungi tulang-tulang kita. Caranya, dengan membangun kebiasaan-kebiasaan sehat sejak sekarang, dan kabar baiknya, osteoporosis bisa dicegah. Dengan beberapa kebiasaan sehat yang konsisten dilakukan, kita bisa menjaga tulang tetap kuat dan padat meski usia terus bertambah. Sebelum kita bahas apa saja kebiasaan sehat itu, yuk kita kenali dulu siapa saja yang berisiko. Osteoporosis lebih sering menyerang wanita dibanding pria, terutama setelah menopause. Tapi jangan salah, pria juga bisa mengalaminya loh, terutama jika mereka memiliki gaya hidup tidak aktif, kekurangan kalsium, atau kebiasaan merokok dan minum alkohol. Selain itu, riwayat keluarga juga bisa berperan. Kalau orang tua atau saudara kandung pernah mengalami patah tulang karena osteoporosis, maka risiko kita pun ikut meningkat. Lalu, kenapa osteoporosis begitu berbahaya? Karena efeknya bisa merusak kualitas hidup. Tulang yang rapuh membuat gerakan terbatas. Aktivitas sehari-hari seperti naik tangga, mengangkat barang, atau bahkan batu keras pun bisa berisiko menyebabkan cedera. Tidak sedikit lansia yang mengalami patah tulang panggul akibat osteoporosis. Dan sayangnya banyak yang tidak bisa kembali berjalan normal setelah itu. Tapi ingat, kita bukan hanya penonton dalam cerita ini. Di segmen berikutnya, kita akan bahas kebiasaan pertama yang paling penting dan sering disepelekan. Asupan nutrisi yang tepat untuk tulang kuat. Yuk, lanjut. Kita lanjutkan perjalanan kita dalam mencegah osteoporosis. Dan kali ini kita bahas fondasi utama tulang yang kuat. Nutrisi. Ibarat membangun rumah, nutrisi adalah bahan bangunan utama untuk menjaga tulang tetap padat dan kuat. Yang pertama dan paling terkenal tentu saja adalah kalsium. Kalsium adalah mineral utama penyusun tulang. Sekitar 99% kalsium di tubuh kita tersimpan dalam tulang dan gigi. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menyerap kalsium menurun. Itulah kenapa lansia sangat dianjurkan untuk meningkatkan asupan kalsium
melalui makanan atau suplemen. Sumber kalsium alami antara lain susu dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Ikan dengan tulang lunak seperti sarden. Kalsium saja tidak cukup. Tanpa vitamin D, kalsium akan terbuang sia-sia. Tubuh sebenarnya bisa memproduksi vitamin D saat kulit terpapar sinar matahari. Tapi, jika kita jarang keluar rumah atau tinggal di area minim cahaya, suplemen vitamin D bisa menjadi solusi. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Namun, kita juga butuh vitamin D agar kalsium bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Vitamin D bisa didapatkan dari sinar matahari dan hati sapi. Sinar matahari pagi sekitar pukul 7 sampai pukul 9 selama 15 sampai 30 menit. Ikan berlemak seperti salmon dan tuna. Jangan lupakan magnesium, fosfor, dan vitamin K. Telur, susu, dan sereal yang difortifikasi. Selain kalsium dan vitamin D, setelah kebutuhan nutrisi kita penuhi, ada satu lagi kebiasaan yang tak kalah penting untuk mencegah osteoporosis, yaitu aktivitas fisik. Magnesium membantu menstabilkan kadar vitamin D, sementara fosfor penting untuk pembentukan struktur tulang. Vitamin K bekerja dalam proses pembentukan protein tulang yang kuat. Jadi, kebiasaan sehat pertama yang perlu dibangun adalah memperhatikan pola makan harian. Jangan sekadar kenyang, tapi pastikan tubuh mendapat nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang dalam jangka panjang. Cobalah untuk mengatur menu harian yang seimbang, bukan hanya fokus pada kalori, tapi juga nilai gizinya. Yuk, kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Setelah kita tahu pentingnya nutrisi untuk menjaga kekuatan tulang, sekarang saatnya membahas kebiasaan penting lainnya. Aktivitas fisik, yes. Gerak itu bukan sekadar untuk jaga berat badan atau bikin tubuh segar, tapi juga punya peran besar dalam menjaga massa tulang. Sayangnya, banyak orang, terutama lansia, justru mulai menghindari gerak karena takut jatuh. Padahal, justru dengan bergerak secara rutin dan aman, kita bisa memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Jadi, bagaimana sih aktivitas fisik yang baik untuk tulang? Ini bukan berarti harus angkat barbel berat seperti atlet, ya. Weight bearing artinya kita melawan gravitasi saat bergerak. Contohnya, pertama, kita harus tahu bahwa tidak semua olahraga punya dampak yang sama terhadap tulang. Yang paling efektif adalah jenis latihan weight bearing atau latihan dengan beban tubuh. Jalan kaki, naik turun tangga, menari, tai chi, senam ringan. Semua jenis aktivitas itu sangat baik untuk tulang, terutama di area pinggul, kaki, dan tulang belakang. Kalau dilakukan secara rutin, minimal 30 menit sehari selama 5 hari seminggu, hasilnya bisa luar biasa. Latihan seperti ini sangat baik untuk menjaga keseimbangan dan postur tubuh, terutama bagi lansia. Tulang menjadi lebih padat, otot lebih kuat, dan risiko jatuh juga berkurang. Selain itu, ada juga latihan resistensi, seperti menggunakan karet elastis atau beban ringan untuk melatih kekuatan otot. Ketika otot bekerja lebih keras, tulang akan dipaksa untuk menyesuaikan diri dan menjadi lebih kuat. Tapi ingat, kita harus menyesuaikan jenis olahraga dengan kondisi tubuh masing-masing. Seringkali semangat tinggi di awal, tapi cepat surut di minggu kedua. Padahal, tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan menunjukkan hasilnya. Jangan memaksakan diri, apalagi kalau sudah ada masalah pada sendi atau tulang. Konsultasikan dengan
dokter atau fisioterapis jika perlu. Dan yang paling penting, konsistensi. Tips agar tetap semangat olahraga: cari teman berolahraga supaya lebih seru. Jadwalkan waktu olahraga secara rutin, seperti jam minum teh. Pilih aktivitas yang menyenangkan. Bisa senam musik, jalan pagi, sambil ngobrol, atau menari. Jangan langsung memaksakan intensitas tinggi. Mulai pelan-pelan, tapi terus meningkat. Nah, dengan kombinasi antara nutrisi yang baik dan gerakan yang rutin, tulang kita akan lebih kuat, tubuh lebih stabil, dan risiko osteoporosis jadi jauh berkurang. Namun, masih ada satu faktor penting lainnya yang sering diabaikan, kebiasaan buruk yang justru mempercepat pengeroposan tulang. Kita bahas yuk di segmen berikutnya. Kalau tadi kita sudah bicara soal apa yang harus dilakukan, sekarang kita bahas tentang apa yang harus dihindari. Karena sebanyak apapun kita minum susu dan olahraga, kalau masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, hasilnya bisa nihil. Ibarat mengisi air di ember bocor, tak akan pernah penuh. Lalu, kebiasaan apa saja yang merusak tulang dan memicu osteoporosis? Pertama, merokok. Ini mungkin terdengar klise, tapi rokok benar-benar musuh besar tulang. Nikotin dalam rokok memperlambat pembentukan sel-sel tulang baru. Selain itu, rokok juga mengganggu penyerapan kalsium. Jadi, semakin lama merokok, semakin besar risiko tulang keropos. Bahkan perokok pasif pun bisa terdampak. Kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Minuman beralkohol dalam jumlah besar bisa menghambat produksi vitamin D di tubuh. Padahal, seperti yang kita tahu, vitamin D sangat penting untuk menyerap kalsium. Jadi, konsumsi alkohol berlebihan bisa melemahkan struktur tulang secara perlahan. Ketiga, terlalu sering minum kopi atau soda. Padahal, tubuh butuh asupan yang seimbang. Apalagi untuk menjaga tulang tetap sehat. Siapa yang suka ngopi berkali-kali sehari? Nah, perlu hati-hati. Konsumsi kafein yang terlalu tinggi bisa mengganggu penyerapan kalsium oleh tubuh. Apalagi jika kalsium yang dikonsumsi tidak seimbang. Minuman bersoda juga memiliki efek serupa, terutama yang mengandung fosfat tinggi. Keempat, gaya hidup sedentari, minim gerak. Duduk terlalu lama di sofa atau rebahan seharian tidak hanya bikin tubuh kaku, tapi juga melemahkan tulang. Tanpa stimulasi melalui gerakan, tulang jadi malas memperbarui diri. Hasilnya, kekuatan tulang menurun secara bertahap. Kelima, diet ekstrem tanpa kontrol nutrisi. Banyak orang yang ingin langsing dalam waktu cepat memilih diet ketat yang mengabaikan nutrisi penting, termasuk kalsium dan vitamin D. Padahal, tubuh butuh asupan yang seimbang, apalagi untuk menjaga tulang tetap sehat. Jadi, mulai sekarang, yuk evaluasi gaya hidup kita. Jika ada 1 atau 2 kebiasaan di atas yang masih dilakukan, tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi osteoporosis bukan hanya soal tulang keropos, tapi juga soal kualitas hidup di masa tua. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas peran tidur yang cukup dan manajemen stres dalam menjaga kesehatan tulang. Kalau bicara soal menjaga tulang, biasanya kita langsung terpikir makanan dan olahraga. Tapi, tahukah kamu, tidur cukup dan manajemen stres juga punya peran besar dalam mencegah osteoporosis. Ya, ini seringkali terlewat padahal dampaknya sangat nyata. Tubuh kita bukan hanya butuh nutrisi dan gerak, tapi juga istirahat yang berkualitas dan pikiran yang tenang.
agar proses regenerasi tulang berjalan dengan maksimal. Tidur yang cukup bukan sekadar rehat. Saat kita tidur, tubuh melakukan proses perbaikan, termasuk memperbarui sel-sel tulang yang rusak. Jika kualitas tidur buruk atau jam tidurnya kurang, proses ini terganggu dan hasilnya ada yang mudah terbangun tengah malam. Ada pula yang sulit tidur nyenyak. Ini bisa karena perubahan hormon, kondisi kesehatan tertentu, atau bahkan stres. Tidur bukan cuma aktivitas diam di tempat tidur. Tulang pun tidak mendapatkan kesempatan untuk pulih dengan optimal. Idealnya, orang dewasa butuh tidur sekitar 7-9 jam per malam. Tapi bagi lansia, kualitas tidur seringkali menurun. Tips agar tidur lebih nyenyak: hindari minum teh atau kopi di sore hari. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan sejuk. Buat rutinitas tidur yang konsisten, misalnya tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi. Masalahnya, kortisol yang tinggi bisa mempercepat pelepasan kalsium dari tulang. Apalagi jika stres itu memicu kebiasaan buruk seperti merokok, makan sembarangan, atau kurang tidur. Makin lengkap sudah bencana untuk tulang kita. Lakukan relaksasi ringan sebelum tidur, seperti tarik napas dalam, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik tenang. Tidur cukup juga menurunkan kadar kortisol, hormon stres, yang bisa merusak jaringan tulang jika kadarnya tinggi dalam jangka waktu lama. Dengan tidur yang cukup, tubuh akan lebih segar, hormon lebih seimbang, dan tulang pun mendapat waktu istirahat yang diperlukan untuk regenerasi. Stres, si musuh diam-diam, kesehatan tulang. Ngomong-ngomong soal kortisol, mari kita bahas stres. Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh memproduksi kortisol secara berlebihan. Artinya, stres bukan cuma membuat kepala pening, tapi juga bikin tulang jadi rapuh. Banyak orang tidak sadar bahwa stres kronis bisa memperparah risiko osteoporosis. Jadi, penting untuk belajar mengelola stres dengan bijak. Bukan berarti hidup harus bebas stres, karena itu hampir mustahil. Tapi, bagaimana kita merespons stres? Itulah yang menentukan. Tulang pun menjadi lebih kuat, dan risiko pengeroposan bisa ditekan. Cara sederhana untuk mengelola stres: meditasi ringan setiap pagi. Luangkan waktu untuk hobi, curhat dengan orang terdekat, menulis jurnal rasa syukur setiap malam. Jalan-jalan santai di taman, menikmati udara segar, melibatkan diri dalam kegiatan sosial atau komunitas. Ketika pikiran tenang, tidur cukup, dan tubuh terasa rileks, maka keseimbangan hormon dalam tubuh juga membaik. Setelah kita membahas soal makanan, olahraga, kebiasaan buruk, tidur, dan stres, masih ada satu lagi kebiasaan sehat yang sering diabaikan: pemeriksaan rutin dan deteksi dini. Yuk, kita bahas tuntas di segmen terakhir berikutnya. Kita sudah berada di segmen terakhir dari perjalanan menjaga tulang tetap kuat sepanjang usia. Kali ini, kita akan membahas langkah yang sangat penting, tapi sering dianggap tidak perlu oleh banyak orang, yaitu pemeriksaan tulang secara rutin. Padahal, semakin cepat kita mengetahui kondisi tulang kita, semakin cepat pula kita bisa mengambil tindakan pencegahan atau pengobatan yang tepat. Osteoporosis disebut juga sebagai silent disease karena seringkali tidak menunjukkan gejala hingga terjadi patah tulang. Orang bisa saja merasa sehat, aktif, tanpa keluhan, tapi ternyata tulangnya sudah mulai keropos. Nah, disinilah pentingnya deteksi dini. Tes ini
biasanya menggunakan alat khusus seperti DXA Scan Dual Energy, X-ray, absorptiometry yang mampu mengukur seberapa padat dan kuat tulang kita, terutama di bagian pinggul dan tulang belakang. Ada beberapa cara untuk memeriksa kesehatan tulang. Salah satunya adalah dengan tes kepadatan tulang atau bone mineral density test BMD. Tes ini sangat dianjurkan untuk wanita usia 65 tahun ke atas, pria usia 70 tahun ke atas, orang dewasa yang mengalami patah tulang akibat cedera ringan. Pemeriksaan ini membantu memastikan apakah asupan nutrisi kita sudah mencukupi untuk mendukung kesehatan tulang. Mereka yang memiliki riwayat osteoporosis dalam keluarga, pengguna obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid jangka panjang, orang dengan kondisi medis tertentu seperti rheumatoid, arthritis, atau gangguan tiroid. Pemeriksaan ini tidak sakit, tidak butuh waktu lama, dan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi tulang kita. Hasilnya bisa menjadi dasar untuk menentukan apakah perlu suplemen tambahan, perubahan gaya hidup, atau pengobatan medis. Selain BMD, kita juga bisa memeriksa kadar kalsium dan vitamin D dalam darah melalui tes laboratorium. Dan tentu saja, konsultasi rutin dengan dokter terutama bagi lansia sangat penting. Dokter bisa membantu mengevaluasi gaya hidup, merekomendasikan pola makan, dan memberikan saran yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Dengan pemeriksaan rutin, kita tidak hanya mencegah osteoporosis, tapi juga bisa memastikan masa tua yang lebih berkualitas, bebas dari nyeri, bebas dari cedera, dan tetap aktif menjalani hari-hari penuh semangat. Mulailah hari ini, jadikan kebiasaan kecil seperti makan bergizi, jalan pagi, tidur cukup, dan cek kesehatan rutin sebagai bagian dari hidupmu. Tulang yang kuat bukan datang karena keberuntungan, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Karena saat tulangmu sehat, kamu bisa terus melangkah tanpa rasa takut. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang terhindar dari osteoporosis.